Brody selain dibully di in-game karena ireng, ternyata kisah hidupnya juga menyedihkan. Ia adalah seorang bujangan baik hati biasa, tetapi diharuskan membunuh semua klan dan keluarganya. Jadi, seluruh klan dan keluarganya dirasuki entitas jahat yang melahap semua jiwa mereka. Brody tidak punya pilihan lain selain membunuh mereka, agar jiwa mereka kembali tenang dan tidak tersiksa. Jadi, luka memar warna biru di tangannya ini adalah inti dari kekuatan entitas yang merasuki jiwa klannya. Brody berhasil menguasai kekuatan itu, tetapi dia sangat merasakan kesakitan. Ia juga selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah karena membunuh klan dan keluarganya. Kisah Hiro Sylvana dan Dirot. Dikisahkan Dirot sebagai calon pewaris Raja Monian serta ditakdirkan membawa kejayaan bagi bangsanya. Dirot diculik oleh bangsa Abyss saat berumur 1 tahun. Saat dewasa, Dirot menjadi panglima tempur bangsa Abyss dan harus melawan kerajaannya sendiri. Disinilah Sylvana sebagai ratu dan juga kakak harus melawan adiknya sendiri. Di akhir cerita, Dirot memilih menjadi bangsa Abyss untuk selamanya. Kisah Joy kecil adalah kisah yang paling menyedihkan. Bayangkan, ia adalah seorang anak kecil yatim piatu. Ia hanya punya nenek angkatnya yang sangat menyayanginya. Namun suatu ketika, neneknya meninggal dunia. Padahal Joy masih sangat kecil. Anak sekecil itu diharuskan hidup di dunia yang sangat kejam ini. Ketika hidup sendirian, saking kelaparannya, Joy seringkali mencari makanan di tempat sampah hanya untuk mengganjal perutnya. Ia sangat kesepian. Ia ingin seperti teman-temannya yang mempunyai orang tua lengkap dan makan makanan enak. Ia pun terkadang harus terpaksa mencuri sepotong kue. Tidak jarang juga ia dipukuli hingga babak belur. Tidak ada yang mempedulikannya. Satu-satunya orang yang peduli kini sudah menyatu dengan tanah. Bayangkan jika anak seperti Joy benar-benar ada di dunia nyata. Kisah Hero Exborg. Berkisahkan seorang pemuda yang dijuluki jenius teknologi di negaranya. Saat itu di suatu kota terpencil di negara Eudirition, Exborg melakukan uji percobaan teknologi terbesar dan juga mematikan. Namun uji coba tersebut gagal dan meledakkan tempat tersebut. Sayangnya dalam ledakan besar itu hanya Exborg yang berhasil selamat, tetapi seluruh tubuhnya mengalami luka bakar yang parah. Dengan bantuan teknologi Eruditio, Exborg berhasil hidup. Akan tetapi, 90% tubuhnya menjadi mesin. Karena trauma yang besar, Exborg memodifikasi tubuhnya menjadi senjata mematikan untuk menghancurkan negara Erudition yang telah mengkhianatinya. Arlott dari kecil sudah dibenci oleh dunia. Para manusia menghina dan mengusir Arlott karena ia setengah iblis. Ketika bergabung dengan pasukan iblis pun, ia dibenci dan ditikam oleh teman iblisnya karena dianggap punya jiwa manusia. Lalu, ketika Arlott terluka hebat, Arlott yang tidak tahu harus kemana, akhirnya bertemu seorang malaikat kecil yang sangat baik. Ia bernama Mila. Setelah sekian lamanya Arlott dibenci semua orang, akhirnya Mila mau menerima Arlott dengan sangat tulus. Namun tetapi, penderitaan Arlott masih berlanjut.